Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar, masih bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk kembali membahas mengenai teks eksposisi. Ustazah berharap kalian tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran ini dan semoga kalian juga dalam kondisi yang sehat supaya tidak menemukan kendala pada saat menjalankan pembelajaran. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks eksposisi, yaitu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisinya. Jadi dari hari ini insya Allah kalian akan belajar untuk menulis teks eksposisi. Sebelum itu, saya ingin kalian untuk menyiapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya agar ketika nanti Ustazah menjelaskan materi hari ini, kalian bisa sambil membaca buku paketnya agar kalian bisa lebih paham ketika ada yang luput dari Ustazah, dan juga ketika ada yang kurang kalian pahami bisa kalian tandai dulu sehingga nanti ketika sesi diskusi bisa kalian tanyakan kepada Ustazah. Namun sebelum Ustazah membahas materi kita hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali materi yang kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, yaitu pada pekan-pekan sebelumnya kita membahas mengenai pola pengembangan yang ada pada setiap paragraf di dalam teks eksposisi. Lalu kita juga membahas struktur pembangun dan kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ustazah harap kalian masih ingat ya dan masih paham materi-materi tersebut, karena materi-materi ini akan sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menyusun teks eksposisi. Untuk pola pengembangan yang ada dalam teks eksposisi itu ada 3, yaitu pola pengembangan umum khusus, disebut dengan deduktif. Lalu yang kedua ada pola pengembangan khusus umum atau yang disebut dengan induktif, dan pola pengembangan campuran. Nah, pola pengembangan ini bergantung pada letak kalimat utama dalam setiap paragraf di dalam teks eksposisi. Jika kalimat utamanya itu berada di depan, maka paragraf tersebut dikembangkan dengan pola deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di akhir, maka kalimat atau paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan induktif. Sedangkan jika kalimat utamanya itu berada di awal, lalu dijelaskan di bagian tengah itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, dan di akhir paragraf itu penulis menyampaikan penegasan ulang terhadap gagasan pokok yang tadi berada di awal, maka paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan campuran. Lalu yang selanjutnya kita mempelajari mengenai struktur. Struktur dalam teks eksposisi itu ada 3. Kalau judul itu tidak dihitung ya, jadi struktur utamanya itu ada 3, ada tesis, argumen, dan simpulan. Di dalam tesis, penulis menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan gagasan-gagasannya terhadap topik yang dibahas, terhadap permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Lalu di dalam struktur bagian argumen, penulis menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan data-data yang mendukung argumen, mendukung gagasan yang disampaikan sebelumnya, sehingga gagasan yang disampaikannya itu bisa diterima dan bisa dipahami oleh pembacanya. Lalu yang ketiga, struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu ada simpulan. Nah, di dalam simpulan ini penulis menyampaikan penegasan ulang terhadap permasalahan yang diangkat, terhadap gagasan yang diangkat, dengan tetap menyampaikan juga buktinya agar pembaca bisa memahami, bisa menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis.
Lalu kita juga mempelajari mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi itu ada 6, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, menunjukkan sifat-sifat non-fiksi atau menunjukkan fakta, informatif, faktual, hubungan kausalitas, dan kata perujukan. Nah, itu merupakan kebahasaan-kebahasaan atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ustazah berharap kalian masih memahami, masih mengingat materi-materi tersebut agar ketika kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian tidak kesulitan atau misalnya pun kalian masih kurang paham, bisa kalian tanyakan kepada ustazah ya. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, dari pembelajaran hari ini juga ustazah ingin ada kompetensi baru yang kalian miliki dari pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, dari pembelajaran hari ini ustazah harap kalian bisa menyampaikan gagasan kalian, pendapat kalian mengenai topik yang nanti ustazah akan berikan kepada kalian. Nah, penyampaian gagasan mengenai topik nanti akan ustazah harap kalian bisa menyampaikannya sesuai dengan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu sesuai dengan struktur yang ada dalam teks eksposisi, dengan kebahasaan yang sesuai dengan yang kemarin kita pelajari dan lainnya. Melalui pembelajaran ini, ustazah hanya ingin kalian menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan saja. Jadi kalian menuliskan gagasan-gagasan kalian, pendapat-pendapat kalian mengenai topik yang nanti akan ustazah berikan. Tentu saja sesuai dengan struktur kebahasaan dan informasi-informasi yang sesuai dalam teks eksposisi. Nah, bisa dilihat ya dari menu materi ini, sudah banyak materi yang kalian pelajari, ada konsep dasar, unsur, menyimpulkan, teks eksposisi, struktur, dan bahasa yang ada dalam teks eksposisi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 2 materi, yaitu menyajikan gagasan dan menyunting. Tetapi untuk yang akan ustazah tugaskan adalah menyajikannya. Untuk menyunting nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk memudahkan kalian dalam menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah ini ada di halaman 60 ya, bisa juga sambil kalian baca buku paket. Nah, di dalam menulis teks eksposisi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik. Nah, penentuan topik ini harus dilakukan di awal agar kalian bisa fokus ketika proses penulisan. Dan usahakan kalian memilih topik yang dekat dengan kehidupan kalian agar kalian bisa lebih paham akan membawa permasalahan ini, akan membawa pembahasan ini ke arah mana, akan membahasnya seperti apa. Nah, untuk langkah kedua dalam menulis teks eksposisi yaitu menentukan tujuan. Nah, setelah tadi kan kalian sudah memiliki topik apa yang akan dibahas dalam teks eksposisi kalian. Nah, selanjutnya kalian harus menentukan tujuan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa teks eksposisi ini biasanya bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, kalian harus memiliki tujuan, apakah teks yang kalian buat itu hanya sekedar menjelaskan atau menerangkan bahwa keadaan permasalahannya itu seperti ini, agar pembaca ketika membaca teks kalian itu menjadi menambah pengetahuan mereka. Oh, ternyata permasalahan ini keadaannya seperti ini. Karena dengan memiliki tujuan yang jelas, kalian nantinya bisa menentukan arah gagasan yang hendak kalian tuliskan agar tidak menyimpang dan tepat sasaran, sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh pembaca karena alur penjelasannya itu terstruktur gitu ya.
Nah, untuk langkah yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, sebagaimana kalian ketahui di pembahasan kita kemarin bahwa teks eksposisi ini selain menyampaikan argumen, selain menyampaikan pendapat, selain menyampaikan gagasan, bahwa teks eksposisi ini juga didukung oleh argumen yang berupa data-data, berupa bukti-bukti yang mampu mendukung gagasan kalian, gagasan yang disampaikan oleh kalian terkait permasalahan yang dibahas. Nah, ketika kalian mengumpulkan data ini, kalian bisa mencarinya melalui internet, bisa melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Data-data yang bisa dikumpulkan itu bisa berupa fakta, maksudnya fakta itu berupa contoh kehidupan nyata, misalnya kalian melihat sekeliling kalian bagaimana, lalu berupa contoh, berupa bukti atau pendapat pakar yang kompeten di bidang tersebut. Karena dengan adanya data-data ini, gagasan kalian, tulisan kalian, atau teks eksposisi kalian bisa diterima oleh pembaca karena bukti-bukti yang dihadirkannya itu bisa dipercaya, bisa diterima oleh pembaca. Nah, setelah kalian mengumpulkan data terkait topik yang sudah kalian tentukan, selanjutnya kalian harus menyusun kerangka. Nah, kerangka tulisan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengembangkan ide, sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Nah, tadi kan kalian sudah menentukan topik, lalu menentukan tujuan. Selanjutnya menunjukkan data-data, mengumpulkan data-data. Nah, setelah kalian memiliki 3 informasi tersebut, kalian menyusunnya menjadi sebuah kerangka. Kerangka ini berupa gagasan-gagasan pokoknya saja agar ketika kalian kembangkan nanti menjadi sebuah tulisan utuh, pembahasan kalian itu tidak menyimpang dan sesuai dengan kerangka yang sudah dituliskan. Nah, usahakan juga ketika menyusun kerangka dari teks eksposisi yang kalian tulis harus sudah berdasarkan struktur dari teks eksposisi yang kita pelajari sebelumnya, agar ketika nanti dikembangkan menjadi teks yang utuh, kita tidak menyimpang dari struktur yang seharusnya dan kita tulis secara runut dan sistematis. Nah, dari kerangka yang sudah kalian susun, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut. Nah, karena kerangka ini sudah berupa gagasan utama, kalimat utama yang ingin kalian sampaikan di tiap paragrafnya, pada bagian pengembangan kerangka, pada bagian mengembangkan kerangka, kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung kalimat utama atau gagasan pokok yang sudah kalian buat di langkah menyusun kerangka tadi. Nah, pada saat pengembangan kerangka ini, kalian harus memperhatikan bahasa yang kalian gunakan agar kalimat yang kalian tulis, kalimat-kalimat yang kalian tulis dalam satu paragraf tersebut bisa padu, bisa saling berkaitan, tidak hanya asal menuliskan tetapi juga saling berhubungan. Dan langkah terakhir yang bisa kalian lakukan dalam menulis teks eksposisi yaitu menulis atau membuat simpulannya. Nah, karena tadi sudah selesai, kalian sudah membahas masalahnya, dari mulai tesis dan argumen sudah kalian sampaikan. Selanjutnya adalah menulis struktur yang terakhir, yaitu struktur simpulan. Nah, pada simpulan ini jangan lupa kalian harus menegaskan kembali hal-hal yang kalian sampaikan sebelumnya, bahwa apa permasalahan yang kalian tekankan dalam teks eksposisi kalian, lalu dukung juga dengan buktinya. Supaya lebih mudah, mungkin kalian bisa lihat contoh dari teks-teks eksposisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk memudahkan kalian dalam menulis teks eksposisi. Jika ada yang kurang kalian pahami, bisa kalian tandai dulu ya. Nanti ketika sesi diskusi bisa kalian tanyakan kepada ustazah.
Nah, sebagaimana Ustazah sampaikan di awal, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa menyusun teks eksposisi kalian sendiri. Kalian bisa menyampaikan gagasan kalian, pendapat kalian mengenai suatu topik melalui teks eksposisi. Nah, maka Ustazah akan memberikan contoh penerapan langkah-langkah menulis teks eksposisi. Nah, sambil Ustazah jelaskan, Ustazah harap kalian juga sambil mempraktikkan ya. Nah, Ustazah di sini memberikan 3 pilihan topik. Jadi nanti dari 3 pilihan topik ini kalian tentukan satu topik mana yang akan kalian bahas dalam teks eksposisi kalian. Nah, misalnya di dalam contoh ini Ustazah memilih topik yang kedua, yaitu mengenai teknologi digital bagi dunia pendidikan. Nah, dari topik ini, dari ketiga topik ini, kalian bisa memilih antara hanya menjelaskan kondisinya saja, atau kalian juga bisa menjelaskan dampak negatifnya, atau kalian bisa menjelaskan dampak positifnya, atau bisa menjelaskan keduanya, begitu ya. Lalu tadi langkah yang kedua, langkah setelah menentukan topik, selanjutnya kalian harus menentukan tujuan. Nah, karena tadi topik yang Ustazah pilih itu adalah teknologi digital bagi dunia pendidikan, maka dalam tulisan eksposisi yang Ustazah tulis nanti, Ustazah ingin bertujuan untuk memaparkan pengaruh teknologi digital dalam dunia pendidikan. Nah, pengaruh ini lebih kepada pengaruh positif, jadi dampak positif dari teknologi digital terhadap dunia pendidikan itu seperti apa. Jadi isinya itu Ustazah akan menjelaskan pengaruh-pengaruh positif dari teknologi digital terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, setelah Ustazah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, tadi kan tujuan Ustazah itu ingin menyampaikan dampak-dampak positif atau pengaruh positif yang didapatkan dari teknologi digital terhadap pendidikan. Nah, sekarang tugas Ustazah adalah mencari. Agar lebih mudah, Ustazah mencarinya di internet, mencari dampak positif teknologi digital terhadap dunia pendidikan. Nah, data-data atau bukti-bukti yang Ustazah temukan untuk dapat mendukung argumen Ustazah nantinya adalah ada 3 ini, yaitu bahwa teknologi digital telah merambah berbagai bidang dengan fasilitas elektroniknya seperti e-life, e-commerce, e-government. Nah, untuk dunia pendidikannya ini ada e-education, e-library, e-journal, dan e-laboratory. Nah, itu merupakan dampak-dampak teknologi digital berkaitan dengan pendidikan. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa manfaat teknologi digital dalam pendidikan meliputi kemudahan komunikasi, meningkatkan peran layanan publik, memperkaya sumber informasi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data-data, bukti-bukti dari sumber-sumber terpercaya yang nantinya dapat mendukung argumen Ustazah. Nah, kalian juga harus mencari data-data, mencari bukti-bukti pendukung yang dapat memperkuat argumen kalian. Akan lebih mudah jika menggunakan internet saja ya, tapi harus kalian pastikan bahwa bukti tersebut adalah bukti-bukti yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya kalian mengutip dari jurnal, dari artikel, dari berita, atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, setelah kalian memiliki data-data yang nantinya akan mendukung gagasan kalian, selanjutnya kalian menyusunnya menjadi sebuah kerangka. Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan bahwa pada saat menyusun kerangka kalian cukup menyampaikan gagasan pokoknya saja atau yang kira-kira akan menjadi kalimat utama dalam tulisan kalian. Nah, di dalam contoh Ustazah menyampaikan ada 5 kerangka, yaitu yang pertama berupa gagasan, berupa pendapat bahwa teknologi digital adalah salah satu hasil perkembangan zaman yang berasal dari rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia melalui ilmu pengetahuan. Nah, itu merupakan gagasan yang Ustazah sampaikan di awal teks eksposisi.
yang nanti akan Ustazah susun. Nah, lalu yang selanjutnya Ustazah mulai menyampaikan data-data, mulai menyampaikan argumen-argumen yang mendukung gagasan yang tadi Ustazah sampaikan, bahwa bentuk-bentuk teknologi digital masa kini ada apa saja. Lalu teknologi digital tidak kalah penting dan sangat dekat dengan masyarakat, dengan ada salah satunya adalah jaringan internet. Lalu dikatakan juga bahwa jaringan internet ini sudah ada berapa penggunanya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk kerangka. Kalian juga nanti harus menyusun kerangka seperti ini ya. Nah, untuk hari ini tugas kalian dalam menyusun atau menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi hanya sampai menyusun kerangka. Nah, untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang utuh akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk pelajaran hari ini kita hanya akan sampai pada menyusun kerangka. Tapi Ustazah harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar bisa menyampaikan gagasannya nanti di dalam teks eksposisi secara maksimal. Nah, selanjutnya untuk pekan selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh mengembangkan kerangka yang sebelumnya kita buat. Jadi minggu depan kita akan mulai mengembangkan kerangka yang kita buat itu akan seperti apa. Lalu setelah mengembangkan kerangka, setelah menyusun tesis dan argumen, selanjutnya kalian membuat simpulan dari teks eksposisi yang kalian tulis itu seperti apa. Nah, itu merupakan kompetensi yang Ustazah harapkan kalian bisa miliki dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang belum kalian pahami, jika ada langkah-langkah yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah ya. Jadi sekarang bisa kalian tandai dulu bagian yang kurang kalian pahaminya, nanti ketika sesi diskusi bisa kalian tanyakan. Untuk sekarang akan Ustazah lanjutkan dulu pada poin kita yang terakhir dari bab ini, yaitu menyunting. Kegiatan menyunting teks eksposisi merupakan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan. Nah, jadi menyunting ini mungkin bisa lebih kalian pahami jika istilahnya editing. Jadi kalian memeriksa atau mengedit hasil tulisan kalian agar tulisan kalian itu diketahui salahnya di mana. Misalnya ada tipenya sebelah mana, terus ada kesalahan pemilihan kata itu sebelah mana. Nah, itu bisa kalian perbaiki pada sesi menyunting, pada saat menyunting atau pada saat mengedit. Jadi ketika setelah teks eksposisi itu telah kalian edit, telah disunting oleh kalian, maka teks itu bisa lebih baik karena sudah mengurangi kesalahan-kesalahannya, baik itu dalam bentuk struktur ataupun dalam bentuk bahasa. Ada dua poin yang bisa kalian periksa pada saat menyunting teks eksposisi, yaitu pada bagian struktur, yaitu kalian memeriksa apakah ketiga struktur teks eksposisi itu sudah ada dalam teks kalian, yaitu tesisnya apakah sudah ada, apakah sudah betul, lalu argumennya apakah argumennya itu sudah kuat, apakah argumennya itu sudah berasal dari sumber-sumber terpercaya, dan simpulannya apakah simpulannya itu sudah menegaskan kembali permasalahan yang ingin kalian bahas dalam teks eksposisi kalian. Nah, lalu yang kedua, poin yang bisa kalian sunting dalam teks eksposisi yaitu bahasa. Dari segi bahasa, kalian bisa memeriksa penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, yaitu penulisannya, apakah ada kesalahan tulis, atau pemilihan katanya, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah jelas atau belum, sudah mencerminkan sebuah fakta atau belum, keefektifannya dan kepaduannya, apakah antar kalimatnya atau antar paragrafnya itu sudah saling berhubungan atau belum. Itu yang bisa kalian lakukan pada saat menyunting teks eksposisi. Apakah sudah bisa dipahami? Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan, yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan pada sesi diskusi ya. Untuk materi hari ini cukup sekian.
Jadi kita hari ini mempelajari mengenai langkah-langkah menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi dan materi menyunting teks eksposisi. Ustazah harap kalian bisa memahami materi tersebut dan bisa mengaplikasikannya dalam bentuk tugas ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tadi tugasnya disimak dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di dalam grup atau boleh japri ke Ustazah. Ustazah cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.